Tidak sempurna bukan berarti kekurangan. Sarah dan Peggy meski hanya memiliki satu lengan, namun mereka saling melengkapi dan tidak merasa kekurangan. Bertemu di sebuah asosiasi bernama iCan pada usia 8 tahun, persahabatan mereka terus tumbuh. Jarak yang memisahkan mereka bukanlah halangan. Mereka masih bisa saling mendukung dan memotivasi lewat chatting hingga video call. Masih di Intermezzo, banyak info gak bikin kepo. Nah pemirsa, ini kita sudah ada lagi bintang tamu, yaitu ada Mbak Cassandra di sini, psikolog. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Mbak, ini kita masih berbicara tentang persahabatan. Tadi udah ada launching buku mereka, Teman Sejati dan juga Teman Bertopeng. Kalau menurut Mbak Cassandra, persahabatan itu sebenarnya kalau kata Shirley adalah yang bukan hanya kata-kata saja begitu Shirley. Jadi dari gerak tubuh juga semuanya juga mencerminkan bahwa ini loh sahabat sejati kita. Sebenarnya untuk memilih sahabat sejati itu seperti apa sih kalau dilihat dari sisi psikolog Mbak Cassandra? Ya biasanya yang paling gampang tuh sama, punya kesamaan minat, punya kesamaan gaya, punya kesamaan karakter. Samaan baju bisa jadi ya? Akhirnya bisa begitu, suka warna yang sama, suka gaya yang sama gitu. Karena memang itu dasarnya ada kesamaan minat, kemampuan, apa segala macam itu sama. Nah, tetapi ada juga yang ketika terus ternyata ada perbedaan, mereka juga bisa jadi bersahabat. Tapi setidaknya mereka punya tujuan yang sama. Oke, biasanya kalau sudah jadi sahabat ketika menemukan sebuah perbedaan bisa jadi berantem nggak sih Mbak? Dan itu bisa membuat akhirnya persahabatan jadi terputus. Tergantung karakternya dan tergantung bagaimana setiap anak ini dibesarkan punya nilai-nilai seperti apa. Kalau misalnya memang diajarkan sejak kecil, nah ini juga yang menjadi keprihatinan kami para psikolog di Indonesia ya. Indonesia itu seringkali diajarkan juga kompetisi yang tinggi, ya sehingga akhirnya harus berkompetisi sikut kiri sikut kanan, yang penting dia menang sendiri. Betul. Seringkali itu sudah diajarkan di rumah atau di sekolah dan lain sebagainya. Padahal nilai-nilai itu harus diajarkan untuk bersama. Jadi sama-sama ya, maju sama-sama gitu. Kadang-kadang ini tergantung karakternya. Kalau misalnya memang ada orang yang sudah diajarkan sejak gitu kan, berarti kita tadi bisa lihat kayak di Tiongkok tadi kan, yang satu udah jelas tertinggal, tapi dia bisa bantu untuk merangkul dan bersama-sama. Nah kalau kita berbicara tentang sahabat, memang seberapa penting sih kita itu sebagai manusia dari sisi psikolog harus memiliki sahabat, dan apakah sahabat itu hanya sebagai pelampiasan stres kah ketika kita stres, atau hanya susah senang bersama-sama? Sebenarnya dari sisi psikolog seberapa penting sih sahabat? Oh sangat penting, justru itu yang menjadi salah satu bagian atau salah satu faktor ya yang membangun kepribadian karakter kita. Bahwa ketika kita sedang sedih ada yang nemenin, ketika kita sedang susah juga ada yang nemenin, dan itu mengasah nanti untuk ke depan itu untuk membangun kemampuan networking. Oke, Mbak, berarti kalau ada efek psikologi ketika kita punya sahabat atau tidak, berarti bisa terlihat berbeda dong Mbak. Ketika ada seseorang si A misalnya dia nggak punya sahabat, yang si B punya sahabat, beda psikologi mereka bisa terlihat gitu. Keterampilan itu nanti akan terasa sampai dia dewasa loh. Di keberhasilan kita di dunia global nanti ke depan itu perlu networking dan teamwork. Bisa bayangkan kalau seorang anak yang dari kecil tidak pernah berlatih untuk punya teman dan akhirnya keterampilan sosialnya terhambat. Ini masalahnya kan kita bicara soal intelijensi ya, kecerdasan intelijensi, kecerdasan emosionalnya, ada satu lagi kecerdasan sosial nih. Kalau misalnya orang punya masalah tidak bisa membuat pertemanan ya, sehingga akhirnya kemampuan atau keterampilan sosialnya tidak terasah, nanti ketika sudah sampai di usia dewasa itu akan mengganggu kualitas dirinya, termasuk dalam pekerjaan. Oke, berarti nggak salah kita bilang bayangkan kalau misalnya nggak bisa punya teman nih ya gitu ya, nanti siapa dapat job nggak ya kalau misalnya jutek nggak punya teman ya, nggak bisa. Pasti itu nanti akan keberhasilan atau kesuksesan orang itu tergantung pada kecerdasan intelektual, emosional, sosial. Nah kalau misalnya kalian berdua kan udah 5 tahun bersahabat, manfaat dari bersahabat kalian berdua ini apa sih? Banyak manfaatnya atau nggak banyak manfaatnya sebenarnya sahabatan? Manfaat ya. Misalnya ya misalkan Intermezzo lah diundang sekarang ya kan. Betul, buku juga kan. Terus udah gitu maksudnya banyak kayak pekerjaan misalkan yang Shirley tahu, terus akhirnya ngasih tahu, terus akhirnya oh iya Shirley gini. Oh oke, ya udah gue coba deh gitu. Begitu pula sebaliknya ngasih tips, itu juga penting sih karena kan terkadang kita nggak bisa
cuma berkaca pada diri sendiri, tapi perlu pendapat orang lain juga. Dan Betul. karena kita bersahabat, makanya kita nggak berkompetitif gitu. Jadi saling bagi info yang seperti Rangga kasih tahu Betul. tadi. Nah, Kalau ngomong ngomongin masalah persahabatan sahabatan, ya, mudah-mudahan saya Cie, juga kompak sekarang. Ini sahabat banget. Padahal tadi berantem ya di Betul, awal ya. sama halnya sama saya bersahabat sama pemirsa di rumah untuk mengundang telepon ke sini di 021 314 1360 untuk tanya-tanya masalah persahabatan dari nilai psikolog atau dari Rangga dan juga Oke, Shirley. kita udah tanya buka lagi ya. ke Rangga sama Shirley. Kalau tadi kata Mbak Cassandra sebenarnya mempengaruhi psikologi ketika 5 tahun yang lalu sampai sekarang kalian menemukan ada sesuatu yang berbeda nggak sih di kehidupan kalian setelah kalian bersahabat gitu? Misalnya Rangga jadi lebih periang, yang dulunya pendiam banget, terus suka menyendiri di kamar gitu. Wah, serem banget sama sendiri, nggak mau makan. Ketemu Shirley tuh langsung gitu, langsung semangat. Ada nggak sih? Kalau aku lebih gini loh, punya sahabat kayak Rangga, walaupun dia juga petakilan juga sebenarnya, ini mah pencitraan doang sekarang. Jadi dia ini lebih ngasih tahu aku karena dia lebih dewasa dari aku kan. Jadi misalnya kita lagi jalan gitu kan, Cer lu suka awkward deh omongannya atau lu suka zong, jangan ngomong gitu bla bla. Kayak Jadi tadi kayak ya. diingetin gitu. Langsung loh. Enggak. Iya, Oke. bener. Lihat kan tadi langsung dikasih tahu Iya, gitu sama benar-benar. dia. Itu Jadi dia, lebih kayak gitu. fungsi sahabat ya. Fungsi sahabat mengingatkan dan tidak pas karena sahabat kita yang ngomong, Jadi masuknya langsung tuh lebih tahu. gampang Oke. gitu. Nah, kalau misalnya kalau Rangga tadi suka ngasih tahu Shirley, kalau Shirley suka ngasih tahu nggak sih sebenarnya? Atau dibiarin aja lah sahabatnya gitu. Suka ngasih karena apa ya, mungkin gue orangnya agak seneng dikasih tahu orang, terus udah gitu agak sedikit cuek, jadi kayak ada hal-hal kecil yang sebenarnya bisa jadi sesuatu tapi mungkin itu nggak ada di otak gue. Nah, Shirley ngasih tahu gitu. Oke, nah lu bisa sebenarnya- manfaatin itu deh, bla bla bla. Betul. Kalau misalnya menurut, nah udah ada telepon nih baru saya Udah tanya nanya lagi. Tapi diwakilkan sama pemirsa di rumah ya. Halo, selamat pagi. Pagi, Wah, ini dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dani Pak di Jakarta. Pak Dani di Jakarta. Silakan Pak, mau tanya dengan Rangga Shirley atau Ini, Pak. Mbak Cassandra psikolog. Saya setiap dimanapun dari SD dulu sampai SMA sampai sekarang kerja itu selalu banyak musuh. Kenapa ya? Padahal saya Malah kebalikan banyak ya. musuh. Padahal saya santai-santai aja gitu, jarang ada masalah. Cuman teman-teman saya selalu mempermasalahkan saya, tapi saya nggak pernah tahu apa masalahnya gitu loh. Oke. Pak Dani boleh nanya nggak? Pak Dani di kehidupan pekerjaannya karirnya sukses. Alhamdulillah beda dengan yang lain. Alhamdulillah. Pak Dani punya fisik yang cakep banget. Nah itu dia, kalau kata orang mah saya ganteng kan. Itu tuh mungkin. Oke, terima kasih banyak Pak Dani ya. Nanti dijawab Mbak Cassandra langsung. mau Terima tanya kasih, lagi? terima kasih. Oh, Tanya Pak Dani, dulu, Pak Dani. Umurnya berapa dan 22. Wah, masih muda. Mas Dani. Lalu Mas kemudian Dani. prestasinya tadi suksesnya di mana? Kesuksesan yang Anda bilang alhamdulillah sukses tuh suksesnya apa? Alhamdulillah memang saya Nanti mic-nya itu deket, di Pak. salah satu kedutaan besar di Jakarta. Wow. Cuman Sebagai apa? ya bagian kuli-kuli lah. Sukses sebagai Hanya kuli kuli-kuli maksudnya. biasa. Iya, iya. Oke. Cuman gaji saya memang di atas UMR jauh, Mbak. Wow. Oke, terima kasih banyak. Suksesnya dari sisi finansial ya. sebenarnya. Baik. Terima kasih banyak Mas Oke, Dani Pak. dari Terima Jakarta. kasih, minta jawabannya. Oke. Gimana, Silakan, Mbak. Kalau dari analisa lewat telepon ini tadi dari Kata kakak ganteng, finansial bagus. ganteng, Iya. finansial bagus, tapi teman-temannya musuhin gitu ya. Ada dua kemungkinan. Yang pertama yang mungkin teman-temannya sirik ya, soalnya dia Iya, ganteng. wah baik banget Mbak Cassandra. Bagus loh. Baik. Berarti itu dari sisi luar ya, Mbak Dari ya? sisi luar ya. Nah, kedua mungkin karena Mas Dani ini tadi Ya. tidak menyadari apa yang dia lakukan tuh tidak membuat teman-temannya nyaman, sehingga akhirnya tanpa sadar teman-temannya itu menjauhi. Oke. Dari satu kata aja kalimat tadi kebaca ya bahwa saya nggak tahu masalah saya apa, gitu. Tapi mereka punya masalah sama saya gitu. Jadi seolah semua orang bermasalah kecuali dia sendiri yang nggak punya masalah. Oh, Nah iya, di situ iya. kelihatan bahwa mungkin Mas Dani kurang empati, mungkin kalau perlu bertanya deh, kenapa Oke. sih, apa yang harus saya rubah gitu. Soalnya ini kan persahabatan, liatin deh, Iya. ya. Yang satu ngasih tahu kamu jangan gitu dong, jangan kamu jangan gini deh, kayaknya begini. Ini ada gini nih, kita lebih baik begini. Jadi untuk menjadi lebih baik bahwa saya yakin di usia 21-22 tahun mencapai kondisi yang ini kan sangat luar biasa ya. Betul. Apalagi ganteng itu tadi. Tapi kan
prestasi itu bukan hanya soal finansial. Ya. Ada masalah Bener. keluarga, ada masalah prestasi status kedudukan dan karir dan lain sebagainya. Nah tentu saja itu harus dirubah karena nanti kasihan nanti kalau udah umurnya tua nanti sendirian loh, nggak ada temennya. Artinya harus lebih peka ya, Ya, Mbak Sandra sama makanya teman-teman makanya sama apa yang lingkungan. harus dirubah. Mungkin karena terlalu cuek itu tadi. Nah, Betul. saya bilang saya nggak punya masalah, orang lain yang punya masalah. gitu Oke. ya. Mungkin dirubah sedikit, jadi supaya bisa punya sahabat dan tentu saja supaya bisa kehidupan di masa mendatang lebih baik. Oke, Mbak Cassandra, saya mau tanya lagi. Sebenarnya kan kalau misalnya tadi supaya kita berani nanya dan supaya ketika orang lain itu kita tegur bisa terima. Nah, kalau misalnya untuk sahabat ketika ada masalah bisa nggak sih menjadi potensi berantem ketika kita kasih masukan seperti itu? Jadi jawab dulu, kita jeda iklan dulu Mbak Cassandra ya. Sesaat lagi jawabannya untuk Anda tetap di Intermezzo. Banyak info, gak bikin kepo.